Motor ini suka minder kalau diajak touring bareng, nanjak-nanjak sama yang satu silinder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube Om Faiz. Kita udah bahas Vistrom 250 SX, Turino 250 DX, dan sekarang kita bahas motor ini Kawasaki Versys X250. Jadi saya udah pakai motor ini udah 1 tahun dan bisa dibilang ini motor kesayangan karena yang paling sering saya pakai ya emang motor ini. Ini adalah Versys X250 ABS tahun 2017, versi Tourer ABS. Jadi pada saat 2017 itu Kawasaki ngeluarin Versys itu ada dua ya, ada versi Tourer sama versi City. Kalau yang Tourer itu udah dapat crash bar, terus juga udah ABS, udah ada dapat ini juga nih, lampu tembak, terus ya udah cukup komplit lah ya. Kalau tipe City masih polosan. Nah kebetulan di tahun 2026 ini yang ABS sudah nggak ada. Makanya versi yang lama ini banyak dicari nih karena paling komplit. Nah setelah dipakai ribuan kilometer kita bongkar semua kekurangan kelebihan dari motor ini. Let's go. Kita mulai dari desain ya. Desain motor ini emang gagah banget, gede gitu. Mungkin salah satu yang paling gede di kelas 250 cc. Jadi di rumah saya itu ada Inazuma, ada Vistrom, ada Kije Turino. Ini termasuk yang paling gede. Tapi bukan yang paling berat ya. Karena Inazuma itu bobotnya 180-an, ini 170-an kilo. Tapi ini wheelbase-nya paling panjang dan juga tinggi juga. Tampak depan kelihatan gagah ya, khas kayak moge gitu. Dan karena bagian sininya ini emang menggembung. Headlampnya sih memang cuma satu dan ini masih bohlam. Tapi dengan bodi yang seperti ini dan windshield yang cukup tinggi, ini efektif banget buat nahan angin. Jadi touring di kecepatan tinggi, anginnya nggak langsung ke dada. Di antara motor-motor adventure 250 cc yang lain, ini salah satu yang paling efektif nahan angin pada saat touring. Walaupun motornya gede, tapi tinggi joknya nggak terlalu tinggi ya. Cuma 815. Jadi kakinya masih cukup napak buat orang-orang Indonesia kebanyakan. Dan motor ini ya seperti kalian tahu, ini pakai mesinnya Ninja 250 Fi yang lama, tapi ada update. Jadi ini antara Ninja Fi yang lama ke Ninja Fi yang baru. Kalau disamakan dengan Ninja Fi yang lama, mungkin konstruksi mesinnya sama, tapi dia udah ada assist and slipper clutch. Jadi koplingnya enteng banget. Walaupun pakai basis dari Ninja 250 Fi, tapi Kawasaki ini bikin Versys itu agak niat, agak niat. Pertama, kayak kaki ya, rodanya pakai jari-jari, belakangnya 17, depannya 19. Yang kedua, travel suspensi. Ternyata suspensinya beda sama Ninja. Jadi nggak cuma ganti baju doang, tapi suspensinya juga di setting ulang. Yang depan itu travel suspensinya 130 mm. Lumayan panjang jarak mainnya. Soft, enak banget. Dan yang belakang travel suspensinya, travel rodanya itu bisa 145 mm. Jadi nggak cuma ganti baju, suspensinya pun di setting ulang. Makanya naik Versys 250 nggak sama dengan naik Z250. Bannya juga pakai dual purpose, kalau bawaannya itu pakai IRC, tapi yang ini udah ganti ya, belakang pakai Maxxis, terus depan pakai Corsa. Nah, ban depan velg 19 itu memang yang paling terjangkau ya Corsa. Tankinya 17 liter, jadi nggak sering-sering mampir SPBU. Joknya juga empuk, riding lama-lama naik motor ini nggak gampang capek sih. Sekarang kita review kesan-kesan pakai motor ini. Mulai dari riding position. Oke, kita naik ya. Postur saya 175 cm, bobot 78 kilo, riding position naik Versys ini kakinya dua-duanya napak. Karena suspensinya turun ya. Dan suspensi belakangnya ini empuk, suspensi depannya empuk banget. Untuk posisi stang ini juga cukup ya, cukup tegak, tapi juga masih commanding kalau kita ajak buat cornering. Nah makanya saya nggak suka pakai tracer tambahan yang ditinggi-tinggiin, nggak suka, karena saya lebih suka posisi yang seperti ini,
lebih alamiah. Pada saat kita cornering, rebah-rebah itu lebih sigap. Untuk posisi standing, ini juga enak banget nih. Kaki itu ngejepit, dengkulnya ngejepit pas di sini. Jadi buat kontrolnya ini termasuk yang paling enak ya. Walaupun motornya berat, kalau kalian masuk jalur gravel, posisi standing kayak gini, ini motor nurut banget dikontrol. Posisi boncengan. Posisi boncengan di Versys ini salah satu yang paling nyaman setelah Inazuma ya. Kalau Inazuma yang bonceng itu lebih nyaman lagi. Jadi Versys ini lebih nyaman dari IJ Torino, bahkan lebih nyaman dari Vistrom. Posisi duduknya enak, joknya tebel, empuk, dan posisi kakinya itu nggak terlalu tinggi. Jadi paha boncengernya itu lebih rileks itu. Dan jarak sama ini juga cukup lega ya sama ridernya. Riding impression. Kita mulai dari handling ya. Jadi bawa motor ini, kalau biasanya bawa motor satu silinder atau motor-motor 150 cc itu memang butuh penyesuaian karena bobotnya berat, wheelbase-nya panjang, dan sudut treknya juga agak rebah ya. Jadi motornya berasa kayak kita bawa moge gitu. Jadi butuh penyesuaian. Nggak bisa langsung adaptasi dari 150 cc pindah ke motor ini langsung enak, nggak bisa. Kalau motor-motor 250 cc satu silinder dari 150 cc pindah langsung enak. Tapi kalau bawa Versys ini butuh penyesuaian. Motornya cukup berat, stabil banget di kecepatan tinggi. Saya pernah bawa motor ini sampai 148 km per jam dan itu masih anteng banget, masih slow juga ya. Teriakan mesinnya itu nggak kasih getaran yang berlebihan, jadi memang enak motornya buat dipakai kecepatan tinggi. Nah sayangnya buat belok-belok tikungan tajam ini butuh effort yang lebih karena wheelbase-nya panjang dan motornya berat. Terus juga dia COG-nya atau center of gravity-nya itu rendah banget. Jadi dia lebih cenderung pengen lurus dibanding ngerebah. Inilah Versys. Tapi kalau teman-teman udah mulai beradaptasi, pasti akan ketemu selahnya dan ketemu nikmatnya naik motor ini. Performa. Ya jujur ya, seperti yang dikeluhkan teman-teman kebanyakan pengguna Versys, motor ini memang pakai mesinnya kan basisnya kan Ninja. Jadi tarikan awalnya memang agak lemot. Torsinya baru keluar setelah 8.000 9.000 rpm. Nah, teman-teman bayangin. Jadi di bawah itu torsinya lemah, baru keluar sekitar 8.000 rpm, itu nendang banget dan langsung ngejambak gitu. Jadi ini mesin buat motor sport, mesin buat balap dimasukkan atau ditanamkan di motor adventure. Makanya banyak yang ngeluh kalau ditanjakan apalagi boncengan gitu kurang tenaga. Ini performanya. Makanya kita develop knalpot yang menggeser peak torsinya dari bawaan pabriknya itu peak torsi di 10.000 rpm, kita geser ke rpm lebih rendah, jadi tarikan bawahnya berubah, lebih enak, nggak minder lagi kalau diajak touring bareng sama satu silinder. Suspensi, oke, tadi udah sedikit dijelasin speknya ya. Jadi rasanya suspensi Versys ini salah satu yang terbaik buat touring, buat masuk gravel pun lebih baik. Jauh kalau sama Vistrom 250 ya, ini lebih enak. Dia travel lebih panjang dan depannya ini soft, bahkan lebih empuk dibanding Torino 250. Nah, kalau suspensi belakangnya ini travelnya memang panjang, tapi karakternya reboundnya masih agak cepat. Masih kalah sama Torino 250. Pengeremannya ini udah ABS, tapi ABS-nya always on ya, nggak bisa dimatiin. Dan rem depannya ini enak banget, nggak perlu ganti apa-apa, udah enak banget. Tapi rem belakangnya nggak berasa. Rem belakangnya ini bener-bener nyelonong ya. Kita tekennya harus kuat-kuat banget untuk rem belakang. Apalagi dia kan ada pernya nih. Pernya keras banget. Jadi kalau nekennya biasa aja, itu nggak ngerem. Kita harus tekan kuat-kuat untuk rem belakangnya. Konsumsi BBM ini dapat rata-rata 127. Lumayan irit, padahal 2 silinder ini lebih irit dibanding Torino 250.
Tapi ya tetap masih kalah sama V-Strom. Itu irit banget itu motor itu. Lain-lain apa ya, kopling enteng banget. Ini assist and slipper clutch. Ini salah satu, bukan salah satu ya. Ini kopling paling enteng di kelas 250. Motor 150 cc aja kalah nih, enteng banget koplingnya. Terus rasio gear juga enak rasionya itu rapat. Apalagi kalau udah ganti knalpot nih, bisa langsung gigi 2 tanpa gigi 1 nggak kepake juga bisa, karena bawahnya udah nendang. Dan atasnya juga dapat. Ya top speed itu yang pernah saya capai itu sekitar 148 sampai 150 ya. Dan speedometernya ini itu hampir real GPS. Kalau di sini 120, itu di Google Map mungkin 118. Di motor lain itu sekitar 135 gitu. Makanya ini real GPS speedometernya. Akurat banget. Spare part sama perawatan. Ya, Kawasaki spare partnya mahal-mahal ya. Dan selama saya pakai motor ini yang udah ganti itu bearing roda. Depan belakang ini jebol waktu ke Cianten. Jebolnya itu bukan karena lemah ya, karena ini kan motor udah lama, tahun 2017. Memang kilometernya masih rendah. Nah, itu saya pakai kan langsung diajak rutin tuh, masuk gravel segala macem. Itu nggak dikasih giris ulang, jadi kering, akhirnya rontok. Nah, kalau beli bearing bawaan Kawasaki itu mahal. Makanya kita cek aja kodenya. Saya pakein bearing Koyo. Itu lebih murah tapi kuat juga. Ini unit link ya, unit tracknya saya ganti busing-busingnya satu set. Itu murah sih, sekitar 200 ribuan, bisa pakai punya Ninja. Headlamp saya ganti pakai ini, pakai IBES. Ini bener-bener kayak gilet sih, lebar banget tuh cahayanya. Aki bawaannya masih oke, tapi saya ganti pakai baterai lithium ya, Lipo 4. Ini pakai 21Ah. Bawaannya itu 7Ah atau 9Ah gitu. Kita ganti pakai 21Ah, jadi lebih tokcer lagi. Penyimpanan arusnya lebih banyak. Jadi spare part Kawasaki mahal, mungkin iya, tapi jarang banget ganti. Jadi yang punya versi pasti udah paham ya. Pakai aja motornya, spare partnya jarang rusak. Kesimpulannya motor ini cocok buat touring jarak jauh. Nikmat banget kalau ketemu jalur-jalur yang lurus, panjang gitu. Dan sepi gitu, enak banget. Terus kalau mau masuk gravel juga suspensinya mendukung. Tinggal skill kita yang memang harus perlu di-upgrade. Karena motor ini nggak bisa langsung enak kalau belum tahu caranya. Gimana kalau di-compare dengan motor-motor 250 cc lainnya? Terus terang Versys masih jadi pilihan yang sangat menarik. Makasih banyak udah nonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.